قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah di pembahasan pembatal tayamum. Disebutkan sebelumnya wa yabtulu tayammumu bi khurujil waqti. Dikatakan bahwasanya tayamum itu bisa batal dengan beberapa sebab. Yang pertama, dengan keluarnya waktu. Dengan keluarnya waktu di antara pembatal tayamum. Yang pertama, keluar waktu salat yang dia tayamum untuknya. Ini dalam mazhab seperti ini. Jadi misal jika dia tayamum untuk salat zuhur atau salat yang mengikuti salat zuhur seperti qabliyah atau ba'diyah juga, maka dianggap batal dengan keluar dari waktunya, waktu zuhur. Sehingga untuk salat asar dia harus wudu atau tayamum lagi. Ini menurut pendapat dalam mazhab. Namun wallahu a'lam, yang lebih sahih adalah bahwasanya tayamum tidak batal dengan keluar dari waktu salat yang dituju. Itu yang lebih sahih. Jadi kalau misalnya seseorang tayamum untuk salat subuh karena nggak ada air dan tidak batal sampai bahkan waktu zuhur, salat zuhur dengan kondisi tidak batal wudunya sejak subuh atau tidak batal kesuciannya sejak subuh, maka dia silakan salat zuhur walaupun tanpa tayamum, tanpa wudu, karena dia masih dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi suci. Kecuali kalau memang dia udah batal. Tapi ini kan tidak batal. Jadi keluar waktu salat yang dituju dari tayamum itu tidak serta-merta membatalkan status sucinya dia dengan sebab tayamum. Tidak. Tetap dia suci. Taib. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya pembatal tayamum di antara yang kedua adalah bimubtilatil wudu. Yaitu pembatal tayamum adalah pembatal wudu juga. Jadi pembatal wudu itu ya pembatal tayamum. Pembatal wudu adalah pembatal tayamum juga. Jadi seorang tayamum, kemudian dia terjadi pada dirinya salah satu pembatal wudu seperti keluar air madhi misalnya, atau kencing atau BAB, maka tayamumnya batal. Jadi pembatal wudu adalah pembatal tayamum. Baik itu hadas kecil apalagi hadas besar. Itu pembatal tayamum juga. Termasuk juga berarti memakan daging unta bagi mazhab Hanbali, maka ini juga pembatal tayamum karena itu termasuk pembatal wudu. Itu yang kedua dari pembatal. Kalau ini sahih. Kalau yang pertama tadi, yang lebih sahih adalah keluar waktu salat yang dituju tayamum itu tidak serta-merta membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua ini sahih, bahwasanya pembatal wudu seluruhnya juga termasuk pembatal tayamum. Dan yang ketiga dari pembatal tayamum, wa bi wujudil ma walau fi shalah. Dikatakan di sini pembatal tayamum yang ketiga adanya air
adanya air, kalau misalnya tayamumnya karena nggak ada air terus dia tayamum, kemudian ada air, maka keberadaan air ini membatalkan tayamum itu, ya. Jadi misalnya ya udahlah tayamum aja karena nggak ada air. Kemudian lagi jalan sedikit, ketemu sama air, misalnya ada air ternyata, maka dikatakan di sini bahwasanya yang tadi tayamumnya batal, maka tunaikanlah wudu dengan air. Ya, tunaikanlah wudu dengan air. Jadi pembatal tayamum yang ketiga adalah keberadaan air. Jadi kalau ada air, baik itu hujan tiba-tiba atau mungkin ada orang yang menjual air tiba-tiba, maka batal tayamumnya. Dikatakan walau fi shalah, walaupun saat salat, dengan lafal adanya lau atau walaupun, ini menunjukkan adanya khilaf di antara ulama. Dan khilaf di sini adalah apakah orang pas tayamum kemudian setelah tayamum dia salat, nah di tengah salat itu ternyata ada air, itu apakah batal tayamumnya atau tidak gitu. Nah, ini khilaf di antara ulama. Ya bisa paham gak kira-kira? Jadi tayamum kan biasanya karena nggak ada air. Nah kemudian habis tayamum terus dia sholat. Nah lagi sholat Allah takdirkan turun hujan, berarti ada air nih. Apakah tayamum tadi batal sehingga dia harus membatalkan sholatnya dan kemudian berwudu, atau dia tetap tayamumnya sah dan sholatnya diterusin? Ini perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya dibatalkan, tayamumnya dibatalkan karena ada air sekarang, yaitu hujan. Sebagian ulama mengatakan tidak batal gitu, diterusin aja sholatnya karena dia lagi sholat. Nah, banyak dari ulama mengatakan adamu butlanit tayammum idza wujidal ma'u fi shalah, tidak batal tayamum itu jika ditemukan air saat sholat gitu. Tidak batal tayamum itu jika ditemukan air saat sholat. Walaupun saat sholat nggak batal karena dia lagi sholat. Ya, apa dalil yang menguatkan pendapat ini? Ini pendapat pertama, tidak batal tayamumnya karena dia lagi sholat, terus dari sholatnya. Maka dalilnya di antaranya adalah bahwasanya seseorang ketika dia sedang melakukan sholat, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ya, jangan batalkan sholat-sholat kalian kalau lagi melakukan, ya udah jangan dibatalin, udah lanjut aja. Ya, kemudian di antara dalilnya adalah bahwasanya tayamum itu adalah badal terhadap pensucian dengan air, karena tidak bisa bersuci dengan air, tidak ada airnya, maka dia dengan tayamum, sehingga tayamum ini menghilangkan hadas yang ada gitu, maka ketika air itu ada, maka khalas, tetap dia sudah tetap suci, jadi nggak perlu diulang lagi, apalagi pas lagi sholat, maka nggak perlu untuk mengulang tayamumnya. Walaupun ada air gitu pas lagi sholat, turun hujan, nggak perlu ya, karena udah diganti air ini dengan tayamum tadi gitu. Itu dalil-dalilnya. Di antara tadi yang kita sebutkan, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Taib, kemudian ikhwas sekalian, sebagian ulama terutama mazhab Hanbali ini menyatakan bahwasanya walau fi shalah, walaupun dalam salat, tadi tayamum terus salat, pas lagi salat ada air seperti hujan turun. Pendapat kedua, dan ini pendapat mazhab Hanbali, bahwasanya dia dia membatalkan salatnya karena batal tayamumnya. Ini kata sebagian ulama. Ya, kata sebagian ulama. Pendapat ini ini sebagian ulama. Mereka juga karena menganggap bahwasanya uzur untuk tayamum itu hilang dengan adanya air, dan kendati pun saat sholat
walaupun fardu, yang uzur tersebut tidak terwujud, maksudnya uzur tersebut tidak dimaafkan, sehingga harus dia melakukan wudu disebabkan ada hujah, yaitu air yang ada sekarang. Maka uzur yang tadinya beruzur, uzur yang tadi jadi uzur sudah tidak lagi jadi uzur. Ya, dan ini merupakan bab al-ihtiyat, yaitu berhati-hati agar sholatnya tetap sah. Ini menurut sebagian ulama. Ya, kalau Syekh Utsaimin, beliau rahimahullah lebih condong ke pendapat ini, lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu dia wudu. Ya, jadi ketika sholat ada hujan turun, dia wudu. Karena tadi dia tidak wudu melainkan tayamum. Padahal Syekh Utsaimin ini termasuk yang menyatakan bahwasanya tayamum itu menggantikan wudu. Tapi untuk konteks ini beliau lebih memandang, kata beliau, aqrab lis-shawab, lebih dekat pada kebenaran. Untuk apa? Wudu aja. Taib. Dan dikiaskan oleh beliau perkataan sebagian ulama begini. Kama qala ba'dul ulama fi man syara'a fi sholati wahdah. Sebagaimana pendapat sebagian ulama bagi orang yang sholat sendirian. Thumma hadarat jama'atun, kemudian ada orang yang pada berjamaah, falahu qat'uha liyusalliha ma'al jamaah, maka boleh dia untuk memotong sholatnya sendiri agar dia bisa sholat bersama jemaah. Paham gak? Dikiaskan dengan ini, sebagian ulama bilang ini sahih memang, sebagian ulama bilang misal antum sholat masbuk, bukan masbuk lagi, jemaah udah selesai semua, ya antum masuk sholat sendiri, misal di masjid safar, mungkin masjid rest area misalnya, semua udah selesai sholat, antum sholat sendiri, kemudian Allahu Akbar, kemudian datang beberapa gerombolan atau beberapa kelompok orang, mereka musafir bareng-bareng mungkin, dan mereka membentuk jemaah sendiri, misal 2 orang atau 3 orang, antum sendiri, nah mereka 3 orang berjamaah. Maka kata sebagian ulama, boleh untuk antum putus sholat antum dan kemudian antum beralih ke mana? Ke jemaah itu. Faham di sini? Beralih ke jemaah itu untuk sholat berjamaah. Maka ini boleh. Artinya maksudnya di sini adalah sebagian amalan itu boleh diputuskan, bukan untuk memang sengaja membatalkan amal itu, bukan untuk itu tujuannya, itu hanya wasilah saja untuk mendapatkan yang lebih afdol, akmal, lebih sempurna, atau lebih fardu, lebih wajib lagi gitu loh. Jadi nggak apa-apa, ya begitu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ini kadang kan kita sholat di, misal bukan di muhsinin, di luar, dimanapun gitu, di kantor, di mana gitu. Kadang kita masbuk atau setelah selesai perjamaah kita sholat sendiri, terus tiba-tiba ada orang yang berjamaah, maka boleh kita untuk apa? Untuk ke jemaah tersebut. Tapi bukan kita nyambung dengan jemaah tersebut, bukan. Karena kalau nyambung bisa rusak. Melainkan kita batalkan sholat kita dan kita beralih ke sholat berjamaah. Iya, kalau kenyambung bisa rusak ya kan. Kalau nyambung coba rusak enggak kira-kira? Bisa rusak. Misal kita sholat Allahu Akbar sholat zuhur sendiri, ya karena jemaah udah selesai semua. Allahu Akbar. Ya. Rakaat kedua, kita udah selesai 1 rakaat, terus rakaat kedua. Apalagi rakaat ketiga gitu kan. Rakaat ketiga datang ada jemaah baru. Mereka 3 orang atau 4 orang bikin jemaah. Nah, bikin jemaah ini kan sholat berjamaah, kita sholat sendiri. Mana yang lebih afdol? Berjamaah. Yang lebih afdol berjamaah. Bahkan sebagian ulama kan bilang kan berjamaah wajib gitu. Maka kemudian rakaat ketiga, kalau kita rakaat ketiga kita ikutan ke dia, lah dia kan sholat 4 rakaat, kita sisa 2 rakaat, ya enggak? Kita sisa 2 rakaat. Ini jemaah sholat 4 rakaat, kita masuk. Ini 4 rakaat loh, terus kita 2 rakaat. Gimana caranya supaya
Apa kita ikutan 4 rakaat lagi, 6 rakaat jadi kita salat? Atau kita pas di tasyahud awal kita diam, mereka bangkit, kita diam sampai tasyahud akhir dia mereka. Lah ini ngapain seperti ini? Selain menimbulkan fitnah juga gitu. Ini rusak salatnya dia. Maka batalin salatnya, dia beralih ke jemaah yang akan salat 4 rakaat ini. Pak, paham di sini kan? Kita niatin sholat duhur, taunya dia musafir, mereka sholat 2 rakaat doang. Terus kita gimana? Dalam hati, kalau gue tahu lu pada sholat 2 rakaat nggak jadi kali gitu kan. Tapi tetap sah sholatnya. Setelah mereka tasyahud 2 rakaat selesai, antum apa? Diri lagi ya, melanjutkan 4 rakaat, keempat 2 rakaat lagi. Ya, ini kata sebagian ulama boleh seperti ini, nggak apa-apa. Dan adapun ayat Allah tadi, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amalan kalian, maka ini konteksnya bukan dalam konteks keabsahan ibadah karena masalah fikih, bukan. Tapi wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batal atau gugurkan amalan kalian dalam konteks jangan berbuat syirik sehingga amalan tuh batal semua, gugur semua pahalanya. Kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau berbuat syirik besar maka batallah amal-amalmu gitu. Atau engkau berbuat syirik kecil maka batallah amalmu yang di sana ada syirik kecilnya. Begitu itu maksudnya. Maka bukan maksudnya dalam masalah fikih wala tubtilu a'malakum. Ya. Juga seseorang ketika dia melakukan suatu amalan yang baik, ya, bahkan sholat, tetapi dia mendapatkan ternyata ada yang lebih baik dari ini, maka dia boleh stop amalan tersebut beralih ke yang lebih baik. Itu boleh. Itu boleh. Itu baik amalan wajib ataupun selainnya. Ada yang lebih afdol lagi, ada yang lebih fardu atau sama-sama wajib, namun tata caranya ini lebih afdol. Seperti dia sholat sendiri, ada yang jemaah, maka lebih afdol berjemaah, maka dia sendiri batalin menuju ke jemaah. Begitu juga dalam sedekah. Dalam sedekah misalnya, antum udah mau sedekah nih, Pak saya mau sedekah Pak 2 juta misalnya. Itu udah niatan itu, udah mau ngasih, tapi ternyata dia lihat ada yang lebih membutuhkan. Misalnya dapat WhatsApp atau apa, wah 2 afwan Pak nih gak jadi nih. Karena belum ngasih, tapi udah niatan, belum ngasih. Kalau udah ngasih jangan diambil lagi. Belum ngasih nih, udah ngomong, udah niatan, saya mau sedekah Pak 2 juta Pak. Dapat kemudian telepon atau WhatsApp menunjukkan bahwasanya ada saudaranya dekat yang itu membutuhkan uang. Ini kan lebih afdol. Maka waduh maaf deh Pak, nggak jadi, ini ada saudara saya SMS atau WhatsApp, dia butuh uang buat operasi atau apa, maka udah saya alihkan Pak ke situ. Maka ini kan membatalkan niat yang pertama, nggak diterusin, ya. Maka kemudian dia beralih kepada yang lebih afdol, yaitu sedekah atau membantu saudaranya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin dibatalkan salatnya supaya bisa wudu itu lebih afdal. Wallahu a'lam. La ba'daha. Tidak untuk setelah salat. Artinya dikatakan idza wajadal ma'a ba'da sholati la yalzamuhu al-i'adah. Jika dia menemukan air setelah selesai salat, maka tidak harus i'adah, tidak harus mengulang. Tidak harus mengulang. Ya. Gimana paham sih kok kalau hujannya baru turun setelah selesai salat. Jadi selesai Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba hujan deras gitu. Selesai. Maka apakah dia mengulang salatnya karena menganggap tadi tayamum enggak sah atau batal? Enggak. Salatnya sah dan tidak perlu dia untuk apa? Tidak perlu untuk mengulang salatnya. Jadi ada istilah namanya al-i'adah. Ya, al-i'adah itu mengulang salat. Anda kayaknya pernah ngajarin di sini deh, kalau nggak salah Ahad kemarin tentang 4 macam salat jika ditinjau dari perbuatannya, pelaksanaannya. Al-ada, melakukan pada waktunya, kemudian al-i'adah, mengulang, ya gak? Mengulang salat atau tikrar. Kemudian yang ketiga jamak, kemudian yang keempat qada. Nah, i'adah itu mengulang salat. Apakah perlu seseorang atau harus seseorang mengulang salat?
ketika dia melihat hujan, setelah selesai sholat hujan, maka tidak wajib, tidak harus, ya. La yalzamuhu sholat, la yalzamul i'adah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, tidak lazim baginya mengulang. Ini menunjukkan sebenarnya boleh aja kalau antum mau mengulang sholat. Antum wudu terus ulang lagi, itu boleh, ya, tapi tidak lazim, tidak wajib. Lazim sih maksudnya harus, lazim enggak wajib. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah dalam kisah dua pria yang keduanya tayamum kemudian keduanya sholat. Ada dua pria sahabat Nabi ini, dua pria sahabat Nabi. Keduanya itu tayamum, kemudian keduanya sholat. Ya. Nah, setelah selesai sholat, keduanya menemukan air. Setelah selesai sholat, keduanya menemukan air. Salah satunya tidak mengulang sholat. Ngerasa tadi saya udah sah sholat, ngapain saya ulang? Satunya lagi wudu dan mengulang sholat. Ya saja satunya, udah saya kan udah sholat ya, udah saya nggak ngulang. Satunya, yang satu lagi wudu dan mengulang sholatnya. Nah, kemudian keduanya menghadap Nabi SAW dan menceritakan hal ini. Yang satu enggak ngulang sholat, yang satu ngulang setelah wudu lagi. Maka Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat, kata Nabi SAW, asabtas sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Engkau telah, ya, asabtas sunnah, kena dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Maksud sunnah sini sesuai dengan ajaran, hakikatnya ajaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang yang mengulang, lakal ajru marratain, kamu punya 2 pahala. Artinya pahala sholat pertama dapat, pahala sholat kedua dapat. Gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, Khun? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tapi hadis ini dikatakan sebagian ulama tidak sahih, ya. Hanya kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Ya. Kita bisa ambil pelajaran di sini. Pelajarannya apa? Isabatus sunnah afdal. Sesuai dan tepat dengan sunnah itu lebih afdal. Tepat dengan sunnah itu lebih afdal dibandingkan pengulangan amalan yang mungkin berpahala. Dibandingkan amalan yang mungkin berpahala, karena orang ini menyangka inilah yang sahih. Ya, dia dapat pahala 2 kali amalan. Tetapi ternyata pahala sesuai dengan sunnah itu lebih afdol. Pahala sesuai dengan sunnah itu lebih afdol. Gimana? Apa contohnya? Salat qabliyah subuh itu sunnah nabinya adalah apa? Ringkas. Baca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Dan ringkas salatnya. Enggak memperpanjang doa di dalamnya. Taib. Kemudian ada bapak-bapak di muhsinin salat qabliyah subuh, bacaannya agak panjang. Bukan baca Qul ya ayyuhal kafirun, bukan baca Qul huwallahu ahad. Bacanya panjang, mungkin murajaah atau apa, bacanya panjang dia di salat qabliyah subuhnya. Ya. Jadi gimana nih, ya. Nah, kalau memang dia awam dan dia mengira bahwasanya itu adalah kebaikan, mungkin dia dapat pahala bacaan Quran, bacaan panjang, salat, dapat pahala semua itu. Tetapi ternyata orang yang meringkaskan bacaannya karena mengikuti sunnah itu lebih afdol, lebih besar pahala dibandingkan orang yang bacaannya panjang ini, gitu loh. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi isabatus sunnah, ketepatan dengan sunnah, sesuai dengan sunnah itu lebih afdol dibandingkan dia memperbanyak suatu amalan yang dikatakan pelanggaran belum tentu. Beramal iya, dapat pahala mungkin. Tetapi ternyata orang yang lebih ringkas amalannya tapi sesuai dengan amalan Nabi itu lebih besar lagi pahalanya, begitu. Nah, cuma ada potensi juga orang seperti ini jika dia tahu bahwasanya ini tidak sesuai sunnah, lalu dia melakukannya sengaja, ya, padahal ini enggak sesuai dengan sunnah, bahkan berseberangan dengan sunnah. Ada posibilitas kadang-kadang ini menjadi bid'ah, atau ada posibilitas kadang-kadang ini
suatu maksiat atau pelanggaran, bisa aja. Bisa aja. Karena dalam suatu riwayat, kalau nggak salah riwayat dari Sa'ad bin Musayyib atau lainnya, ketika beliau mendapati seseorang itu kalau orang ini selalu sholat qobliyah subuh itu selalu lama, selalu panjang. Jadi bukan sekali-kali doang, bukan. Selalu gitu. Maka Sa'id bin Musayyib atau lainnya, ulama lainnya, anda tidak ingat siapa yang mana, maka beliau menegur orang ini gitu loh. Ya, menegur orang ini karena nggak usah dipanjangin gitu. Ya, maka kemudian kata orang ini, wahai Sa'id atau Abu siapa, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Nah gitu. Apakah Allah Ta'ala akan mengadab saya sehingga engkau negur kayak gini? Emang Allah akan adab saya gara-gara saya sholat kayak gini? Maka kata Sa'id, Allah tidak mengadabmu karena sholatmu, bukan. Tapi Allah bisa mengadabmu karena penyelisihanmu terhadap sunnah Nabi SAW. Begitu. Loh, penyelisihan terhadap sunnah kan nggak mesti kemungkaran ya. Kadang-kadang mungkin karena jahil, atau mungkin sekali-kali doang, atau nggak ada maksud untuk menyelisihi, namun keadaan membuat dia seperti itu misalnya. Tapi Sa'id ini menegur dan memberikan warning pada pria ini karena melihat pria ini kerap kali melakukan ini gitu, sehingga sesuatu yang repetitif, penyelisihan sunnah yang sifatnya seolah disengaja dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi apa? Menjadi bid'ah. Penyelisihan sunnah yang disengaja dan dirutinkan sehingga menjadi posibilitas bid'ah. Maka beliau pun menegur. Ini menunjukkan bahwasanya ketidaksesuaian dengan sunnah yang kadang-kadang dimaklumi tidak masalah, bahkan tetap berpahala, itu bisa saja suatu saat berubah menjadi vonis suatu bid'ah atau kemunkaran ketika itu dilakukan secara terus-menerus, padahal orang ini sebenarnya sudah paham bahwasanya tidak seperti itu cara Nabi SAW. Ya begitu. Ini berarti perlunya kita terus belajar untuk menyesuaikan bagaimana Nabi SAW. Begitu juga misal memperbanyak sholat antara azan dan iqamah di subuh. Ya, memperbanyak sholat antara azan dan iqamah di subuh. Kalau sunnahnya apa? Cukup qobliyah subuh gitu. Mungkin bagi yang masuk masjid, tahiyatul masjid. Namun kemudian dia sholat mutlak habis itu. Sholat mutlak. Jadi masuk masjid 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis selesai tahiyatul masjid karena masih berapa belas menit ya, maka dia qobliyah subuh. Kemudian nganggur nih, maka dia sholat mutlak 2 rakaat lagi, jadi 6 rakaat tuh. Kalau 2 rakaat pertama tahiyatul masjid, ya ada sunnahnya betul. Rakaat kedua, 2 rakaat kedua yaitu qobliyah subuh, ya betul, ini masuk sunnah juga, alhamdulillah. Nah kemudian dia tambah lagi dengan sholat mutlak. Mungkin awal-awalnya lah dia sholat mutlak sholat bebas karena nunggu waktu. Tapi ketika itu menjadi besok gitu lagi, akhirnya apa? Menjadi seolah-olah ini adalah suatu rangkaian sunnah yang dia buat sendiri. Padahal gak pernah ada contohnya kayak gitu, yaitu sholat mutlak di antara adzan dan iqamah subuh itu gak ada contohnya. Maka ini dikhawatirkan menjadi bid'ah ketika itu adalah ibadah yang dirutinkan padahal tidak ada apa? Tidak ada sunnahnya seperti itu. Ya, maka ini perlu ditegur. Maka muwafaqatus sunnah afdal min kathratil amal. Ini kaidah. Muwafaqatus sunnah afdal min kathratil amal. Menyelaraskan dengan sunnah itu lebih afdal daripada memperbanyak amalan. Kaidah penting ya. Kaidah penting bagi orang yang betul-betul mengenal manhaj, bahwasanya menyelaraskan atau menyesuaikan dengan sunnah lebih afdal dari banyaknya amalan, yang kadang-kadang banyaknya amalan tersebut memang sah, berpahala, tapi pahalanya sesuai sunnah itu lebih afdal daripada dia. Atau banyaknya amalan tersebut jangan-jangan malah bisa menjadi kemunkaran atau bid'ah karena merutinkan sesuatu yang tidak ada sunnahnya untuk dirutinkan. Ya begitu.
Tadi kita udah sebutkan contoh-contohnya tentang masalah qobliyah subuh dipanjangin. Kalau ini terus-terusan seperti itu, maka dikhawatirkan menjadi penentangan atau menjadi bid'ah dan semisalnya. Tapi kemudian misal kalau kita habis umrah, tawaf, kemudian habis tawaf itu kan sholat di dekat makam Ibrahim, di dekat tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam, di belakangnya. Kan salat sunnahnya berapa? 2 rakaat, dan itu pun ringan, salatnya ringan, ya. Ya, salatnya ringan, 2 rakaat saja. Maka kalau misalnya ada seseorang dengan sengaja, dia udah tahu ilmunya, bahwasanya cukup 2 rakaat dan ringan. Tapi karena mungkin perasaannya, dia mungkin pikirannya begini, saya tuh kapan lagi kemari gitu kan. Ini mumpung saya lagi habis umroh nih, kapan lagi kan kita nggak tahu gitu kan. Maka dia pun kemudian memperpanjang 2 rakaat sholat setelah tawaf itu, diperpanjang gitu, ya. Maka kita katakan ini salah. Kita katakan ini salah, ya, karena Nabi SAW mentakhfif dan memperingan sholat itu. Kemudian dia sholat bukan 2 rakaat saja, melainkan ditambah 2 rakaat lagi, jadi jumlah total 4 rakaat setelah tawaf. Maka kita katakan ini juga salah. Nabi aja cuman 2 rakaat, antum malah nambah lagi 2 rakaat. Walaupun ada perasaan karena kapan lagi kemari, nggak usah ada pikiran kapan lagi kemari dan seterusnya. Cukuplah kapan lagi antum menjalani sunnah Nabi SAW di tanah seperti ini, itu yang harus lebih ditekankan. Dan sunnah Nabi ringan kok malah ditambah-tambah, seolah-olah nggak cukup pahalanya kalau sunnah Nabi SAW, maka bisa menjadi pelanggaran. Taib, kemudian dikatakan wa tayammumu akhiral waqti li rajil ma'i aula. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali. Tayammum di akhir waktu untuk rajil ma'i aula, untuk orang yang mempunyai harapan akan adanya air, maka tayamum di akhir waktu itu lebih afdol daripada dia tayamum di awal waktu. Jadi, saya ulangi, bagi orang yang punya ekspektasi dan harapan air akan ada nanti di akhir waktu sholat, maka tayamum di akhir waktu itu lebih afdal daripada dia tayamum di awal waktu. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali. Ya. Ana ulangi penjelasannya oleh Syekh Utsaimin, idza lam yajidil ma' 'inda dukhulil waqt. Kalau misalnya dia tidak menemukan air ketika masuk waktu zuhur misalnya. Walakin yarju wujudahu fi akhir waqt. Tetapi dia tuh mengharapkan dan punya ekspektasi dan punya keyakinan mungkin nanti di akhir waktu akan ada kok air. Kita mau nyari tukang air dulu gitu. Maka mengakhirkan tayamum menuju akhir waktu itu lebih afdol daripada dia tayamum sekarang. Ya. Itu supaya nanti bisa wudu, nanti di akhir waktu bisa wudu. Di akhir waktu bisa wudu. Kalau sekarang kan nggak bisa wudu, maka mau gimana nih? Ya dia udah nanti akhir waktu aja. Tapi ini bukan yakin bakal ada air ya, tapi ekspektasi aja, harapan. Insya Allah nanti jam 3-an ada air misalnya. Jam 3 sore ada air nanti. Dah kita berharap aja kalau nggak ada air jam 3 nanti ya udah kita tayamum dan sholat jam segitu. Ini kata dalam mazhab Hanbali ini lebih afdal, yaitu ketika jam 12 siang masuk waktu zuhur, nggak ada air, nggak bisa gunain, nggak ada air sama sekali. Maka orang pada nanya, ini gimana Ustaz? Enakan tayamum sekarang apa gimana? Gitu. Kan sekarang al waktu afdal buat sholat zuhur. Maka kemudian ditinjau, kira-kira nanti jam 3 ada nggak ya? Ya mudah-mudahan sih ada gitu kata para jemaah. Ya udah, kita berharap nanti jam 3-an akhir waktu zuhur ada air. Ya kalau nggak ada ya udah kita tayamum jam segitu. Kata para ulama Hanabilah, ini lebih afdal daripada dia tayamum di awal waktu. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang lebih rajih adalah sebaiknya jangan diakhirkan. Kalau emang udah masuk waktu sholat,
maka antum tayamum aja kalau emang gak ada air. Tayamum aja, gak harus nunggu sampai akhir waktu yang mana itu belum tentu ada airnya. Maka di awal waktu tayamum dan sholatlah sholat berjamaah. Sama seperti kondisi kita, gak ada air sama sekali, terus mendapatkan di masjid, udah mau pada sholat, ya udah kita tayamum segera. Tayamum, jangan nunggu akhir waktu zuhur jam 3 gak berjamaah, enggak. Melainkan di awal waktu. Wallahu a'lam. Tapi sampai sini ada pertanyaan enggak teman-teman sekalian? Pak Agung, fadal. Kilang minyak. Itu dekat kilang minyak berarti terkontaminasi dong, Pak. Nah, sebelum jijinya itu. Terus pertanyaannya apa? Anda khawatir itu malah nggak sah, Pak, air itu dijadikan buat wudhu. Anda khawatirnya begitu. Nah, jadi itu tidak sah dijadikan wudhu, ya, karena aromanya kan sudah berbeda gitu. Terus mungkin ada kayak minyaknya gitu ya. Kalau kita ngeliat di sinar matahari atau apa kayak ada pelanginya gitu. Baunya juga itu. Anak pikir ini tidak sah untuk dijadikan wudhu atau mandi junub dan semisalnya. Gitu. Dan ternyata semua air yang ada di situ rata-rata satu komplek kayak gitu semua. Nah, kan itu. Wallahu alam, ini memungkinkan untuk tayamum kalau memang dia susah untuk nyari, kecuali kata para ulama jika dia mampu untuk membeli air. Jika dia mampu untuk membeli air. Hanya tentu untuk membeli air mineral atau air yang bagus gitu untuk wudhu membutuhkan budget yang besar kalau di daerah situ misalnya. Sementara gaji dia ya untuk keluarga ya cuma segitu-gitu, jadi nggak bisa. Maka kalau emang seperti ini maka boleh tayamum. Kalau emang udah nggak bisa lagi menemukan air yang cocok untuk berwudu atau mandi junub seperti itu, lebih disarankan lagi dia pindah ke rumah lain atau ke tempat lain gitu. Itu lebih disarankan seperti itu, Pak ya. Ini bukan masalah jijik atau enggak, ya jijik iya. Tapi kalau udah kelihatan air ini terkontaminasi dan aroma besinya sangat pekat atau kita lihat ada pelanginya itu di permukaan air, ini ada posibilitas ini tidak sah dipakai buat bersuci secara syar'i. Begitu, Pak Agung. Ya, ada lagi? Mungkin Syekh Bakar. Cukup insyaallah, jelas semua insyaallah. Ya, taib. Mungkin kita cukup sampai sini aja ya karena Anda juga pengen istirahat. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.